dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Nah, kembali lagi nih di acara podcast on Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Hari ini saya Sanila Martias Widiawati, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang sedang menjalani program asistensi mengajar, akan nemenin teman-teman semua nih ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai dan juga sharing-sharing seputar dunia organisasi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol organisasi di sekolah dan di kampus nih. Kira-kira gimana ya rasanya jadi bagian dari pengurus organisasi gitu. Nah, tentunya hari ini saya nggak sendirian ya, karena ada dua bintang tamu yang keren-keren banget yang akan mengikuti, yang akan menemani kita untuk membicarakan hal-hal seputar organisasi. Langsung saja kita perkenalkan untuk bintang tamu kita yang pertama, ada Mas Akbar. Nah, Mas Akbar ini dulunya adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Jerman pada periode tahun 2021. Dan saat ini nih, Mas Akbar sedang menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Sastra periode tahun 2022. Nah, silahkan perkenalan dulu Mas Akbar mungkin. Halo, nama saya Nur Akbar Nisa Muhammad. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua BEM Sastra periode tahun 2022. Sekarang kuliah semester berapa? Mau ke semester 7. Oke, mau semester 7 Iya. berarti udah lumayan semester akhir ya teman-teman. Kita doakan semoga kuliahnya lancar sampai lulus tepat waktu nanti. Oke. Terus ini ada bintang kedua, nggak kalah keren juga. Dia adalah siswi dari SMP Lab UM yang sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Laboratorium UM. Siapa lagi kalau bukan Laila Ramadhani? Silakan perkenalan dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Ramadhani. Saya biasa dipanggil Lala, Ketua OSIS SMP Laboratorium UM periode 2021-2022. Oke, keren banget kan pembicara kita pada hari ini. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih sama mereka. Tapi sebelum itu mau nanya dulu ya sama teman-teman berdua ini. Kira-kira nih, sebagai ketua organisasi, sekarang kan lagi liburan ya, SMP liburan, kuliah liburan. Kegiatannya ngapain pas liburan? Apa tetap sibuk organisasi atau liburan? Ya, dari Lala dulu mungkin. Masih ada kesibukan di organisasi sih, karena ada tugas-tugas tanggungan untuk event selanjutnya sama laporan event sebelumnya harus dikerjakan. Tapi juga tetap ada istirahatnya. Nah, tetap ada istirahatnya buat refresh ya. Tapi Iya. tetap aja sibuk karena yang namanya ketua ya kan banyak sekali tanggungannya. Kalau Mas Akbar sendiri? Ya kurang lebih sama. Meskipun perkuliahan libur, tapi kan organisasi ini tidak ada libur gitu Mbak. Jadi kita juga masih ada proker-proker yang masih banyak nanti di liburan ini atau di semester depan. Selain berorganisasi ada kegiatan lain tidak? Ada sih, lagi kerja Mbak. Jadi ya. Ya, semoga lancar juga ya kerjanya. Nah, sebelum kita membahas yang lebih dalam nih, kita coba cari tahu dulu sih ya, apa itu OSIS dan apa itu BEM gitu. Coba bisa dijelaskan mungkin Mas Akbar, BEM itu apa buat teman-teman yang belum tahu mungkin. Oke ya, jadi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa itu suatu organisasi yang ada di universitas. Kalau saya sendiri BEM Sastra ya, BEM Fakultas Sastra. Jadi lingkupnya hanya di ranah fakultas. Beda lagi kalau BEM Universitas itu lingkupnya lebih besar lagi, ngurusin satu universitas seperti itu. Oke, berarti untuk BEM sendiri kalau di kampus itu ada dua tingkatan gitu ya, tingkatan universitas sama Ya, fakultas gitu. untuk BEM di UM sendiri. Kalau OSIS sendiri apa itu? Kalau OSIS sendiri itu organisasi siswa intrasekolah yang ada di jenjang SMP, jadi bisa diikuti oleh seluruh siswa yang terpilih untuk menjadi seorang pengurus OSIS. Berarti ada ini, ada tesnya ya? Kalau Ada, terpilih. Oh iya, berarti ada sekian tahap-tahap wawancara. banyak juga ya kayak itu. Banyak, ada 4 kalau nggak salah. Ada wawancara, tes gitu. Iya, tes tulis, wawancara awal, terus nanti penyelesaian administrasi dan lain sebagainya. Oke, berarti buat teman-teman nih mungkin yang siswa baru ya kalau mau join OSIS nanti bisa nanya-nanya nih tahapannya apa aja gitu. Nah, terus nih mau tanya kan selama di organisasi kan berarti jadi ketua-ketua nih. Nah, mungkin penasaran juga nggak sih teman-teman gimana sih rasanya jadi ketua organisasi gitu? Apa yang dirasain? Mungkin dari Lala dulu ya, gimana rasanya jadi ketua OSIS? Rasanya jadi ketua OSIS ada senangnya juga, ada sedihnya juga. Cuman lebih banyak senangnya sih karena bisa menambah banyak relasi juga, habis itu bisa mengasah kemampuan di bidang organisasi, terus bisa semakin percaya diri juga, mengasah kepemimpinan juga kan. Jadi lumayan banyak ya ternyata kayak manfaatnya yang didapat dari menjadi ketua organisasi. Kalau Mas Akbar rasanya? Pengalaman jadi ketua organisasi ya Pak. Jadi kan dulu pernah jadi ketua HMJ juga, sekarang jadi ketua BEM. Kalau
dibilang enak ya enak, tapi ya ada sisanya juga pasti karena harus membagi-bagi waktu dengan kuliah juga kan. Terus sekarang juga ada kerjaan, jadi harus benar-benar time managementnya harus bagus gitu sih. Jadi tetap ini ya sih, tetap ada rintangan-rintangan Iya, juga lah iya, gitu tapi ya. seru sih, pasti seru. Tapi seru itu. Iya. Poinnya adalah seru ya, meskipun Iya. banyak sekali rintangannya juga tanggung jawab yang mungkin harus diemban gitu kan, tapi tetap bisa menjalaninya dengan enjoy dan seru gitu. Nah tapi tadi ngobrol-ngobrol masalah manajemen waktu ya Mas Akbar. Mungkin Iya. Mas Akbar ada tips nggak nih buat caranya manajemen waktu, karena Mas Akbar kan juga kuliah, terus kerja, terus kemudian jadi ketua organisasi juga, terus pasti butuh main dan lain-lain Iya, kan. benar. Gimana caranya bagi waktu? Kalau aku sendiri sih kalau mau bagi waktu itu bikin catatan sih Mbak, kalau aku biasanya Tulis? ya tulis. Tadi kan aku punya buku catatan yang isinya kalau misal ada janji atau temu waktu biasanya tak tulis di situ gitu. Kalau misal hari ini mau ngapain, mau kerja kan ada jamnya kerja sendiri, jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Terus habis itu kalau kuliah juga kan ada jamnya sendiri, jam berapa sampai jam berapa. Tinggal masukin yang free. Kalau misal ada rapat gitu ya aku ambil yang free ku itu tadi. Tapi kan pasti juga teman-teman juga kan pasti ada kesibukan yang lain. Jadi biasanya kalau agar apa ya ketemu waktunya biasanya kalau nggak di sore hari ya di malam hari kayak gitu. Berarti dibuat dulu listnya ya, dicatat biar nggak lupa, Iya. karena kita tuh sebagai manusia kan sering lupa gitu ya, Iya. makanya lebih baik dicatat, bikin tulis, dan jangan lupa tetap disiplin. Kalau udah bikin Iya. tulis tapi nggak dilakuin kan sengaja gitu kan, jadi tetap disiplin juga. Nah ini ngomong-ngomong soal kehidupan di organisasi gitu, enaknya kan tadi katanya seru nih, kira-kira Iya. enaknya di organisasi apa aja? Coba dulu nih, mau cerita? Rana dulu. Enaknya di organisasi relasinya banyak, punya banyak teman, punya banyak pengalaman juga, pengalaman yang siswa lain itu nggak punya. Oh iya, yang cuma di kelas aja Iya. mungkin nggak dapet gitu ya. Terus kan kita bisa mengatur orang lain, sedangkan siswa nggak punya pengalaman gimana sih caranya mengatur orang lain gitu. Terus juga punya banyak pengetahuan baru yang dari awal yang nggak tahu, akhirnya kita bisa jadi tahu. Terus serunya tuh kalau misalnya di OSIS ketika pencapaian kita itu memenuhi target, itu ada kepuasan sendiri yang orang lain nggak akan pernah merasakan itu kalau nggak ikut OSIS. Iya, karena udah ini ya kerja kerasnya, Iya, udah nyiapin merasa berhari-hari, terbayar. ya, akhirnya sukses acaranya gitu kan, jadi ada rasa seneng tersendiri gitu. Ada lagi mungkin? Mungkin itu sih serunya. Kalau ada Mas Akbar? Kalau serunya ikut di BEMFAS Sastra ini ya Mbak, terutama di BEMFAS Sastra karena apa ya, sastra ini terkenal dengan kekeluargaannya kan Mbak. Jadi Iya. kayak apa ya, seru banget kumpul-kumpul sama main-main sama temen, kemana-mana sama teman-teman juga gitu kan, berproses bersama di sini, bikin event juga bareng gitu kan, suka dukanya bikin event itu juga bareng gitu kan, sampai nangis-nangis bareng, ketawa-ketawa bareng gitu kan. Jadi itu sih yang bakalan apa ya, jadi memori-memori yang seru untuk diingat gitu. Ya, tapi ini ya intinya kalau misalnya kita ikut acara kegiatan kayak organisasi gini, meskipun kita mungkin mikir ya kayak aduh ini ada tanggungan ini, ada kegiatan ini, tetap harus bisa mencari sisi positifnya juga, nih manfaatnya apa aja gitu-gitu. Nah kan tadi udah nih seru-serunya, tapi kalau kendalanya kira-kira apa nih, banyak kak kendalanya di organisasi? Banyak kendalanya pasti ada. Mana ada organisasi nggak ada kendala? Iya, gitu mungkin kan? kan. Pasti ada aja kendala. Mungkin kalau di OSIS itu sejauh ini kendalanya komunikasi yang kadang kurang sama tiap-tiap anggota. Habis itu kendalanya kalau lagi terjun di lapangan aja sih, mengatur siswa. Terus ada siswa yang juga sulit untuk dikasih tahu. Akhirnya OSISnya kadang ada baperan, ada yang enggak. Kalau udah kadang baperan itu kadang bahaya, tiba-tiba semangat terus habis diomongin anak-anak lain, apa sih OSIS ngatur-ngatur, terus langsung Jadi down gitu ya. kan. Dia nggak mau berorganisasi lagi gitu, takut. Mungkin kendalanya sejauh ini cuma itu aja sih. Karena emang ini ya, kalau kita berorganisasi itu kan ketemu banyak orang ya, karakternya Iya. beda-beda, pasti cara kita bersosialisasi sama mereka juga akan beda-beda gitu kan. Mungkin itu juga yang akhirnya menjadi kita menemukan banyak kendala gitu. Nah kalau Mas Akbar, kendala di BEM ini apa? Kalau kendala ya, kendala sebenarnya banyak. Kalau misalnya dibilang kendala kan banyak. Iya. Ya ada kendala anggota, kendala dari organisasinya sendiri, kendala dengan pihak-pihak lain, kayak pihak fakultas itu pasti kan ada kendala birokrasi yang rumit dan lain-lain, itu kan pasti kendala juga. Tapi kalau misal dibilang kendala apa ya, internal sendiri dari organisasinya sendiri, mungkin untuk mengatur teman itu tadi kan, karena ini di perkuliahan ya, pasti teman-teman itu udah dewasa dan banyak kesibukan lain gitu kan. Cara
biar jadi satu suara satu itu sangat susah biasanya. Tapi ya gimana caranya kita jadi ketua harus tahu paham kondisi teman-teman itu seperti apa gitu. Itu sih. Oke, jadi kalau misalnya emang kita kerja sama orang banyak tuh ya, kita harus bisa memposisikan diri juga nih, harus bisa saling ngerti satu sama lain gitu. Nah biasanya apa sih kayak motivasi teman-teman kalau misalnya lagi down gitu ya, banyak kendala, apa sih yang bikin kalian akhirnya semangat lagi gitu buat tetap nyelesain ini sampai akhir gitu, apa kira-kira? Dari mana dulu? Di siapa dulu? Mas Akbar dulu aja. Nah, aku dulu. Kalau cara nyemangatin teman-teman ya biasanya apa ya? Yang pertama tak ingatin dulu tanggung jawabnya itu tanggung jawab siapa. Pastikan itu tanggung jawab dia kan. Harus mau nggak mau ya harus diselesaikan juga tanggung jawab. Tak ingetin tanggung jawabnya ini tanggung jawab kamu gitu. Kalau biasanya motivasinya teman-teman nih, tak lihat kalau organisasi ya. Biasanya ya mungkin agak sedikit gitu ya. Tapi pasti kayak pacaran mungkin apa ya teman-teman ada yang suka sama temennya gitu kan. Jadi iya, jadi itu gitu ya. salah satu yang meningkatkan motivasi teman-teman buat datang rapat, datang organisasi dan lain-lain. Itu ya seperti itu sih. Datang rapat bukan buat rapat tapi buat ketemu Ah, doi. tapi ada tips-tips lain sih menurutku. Anggaplah ini tuh tempat buat belajar. Katanya kan kalau misal kita menimba ilmu kita harus belajar kan. Menurutku belajar itu nggak hanya tentang perihal akademik sih, tapi organisasi juga tempat untuk belajar kan. Jadi kalau misal orang tuamu sinau sih temen ini pelajaranmu, akademikmu dan lain-lain, menurutku masih kurang sih, gitu Iya. kan. Pasti ini juga tempat belajar, bukan hanya perihal akademik itu aja, apa belajar itu seperti itu sih. Karena belajar tuh juga banyak ya, nggak cuma Iya. belajar di kelas gitu kan, kita juga Iya. belajar soft skill, belajar Benar. teamwork sama orang lain, belajar komunikasi dan lain-lain, gimana biar nggak miskom gitu kan mungkin nggak kita dapetin di bangku kelas gitu kan. Iya. Kita harus keluar dan nyari pengalaman lebih kayak gitu. Kalau dari Lala motivasinya? Kalau Ya, motivasinya tuh yang pertama juga harus hampir sama ngingetin setiap anggota bahwa mereka kan sudah berkontribusi untuk ikut OSIS, jadi mereka harus sadar dan bertanggung jawab atas jabatan yang mereka pegang gitu. Habis itu kalau yang kedua itu lebih baik dibuat have fun sih, jadi nggak terlalu terpaksa, karena kalau misalnya sesuatu dilaksanakan terpaksa kan hasilnya juga nanti nggak maksimal. Jadi kita buatnya itu have fun aja. Terus motivasi yang terakhir itu biasanya kalau sama teman-teman sesuatu yang membuat kita nggak nyaman atau nggak enak itu lebih dibuat asik aja gitu. Karena kalau misalnya kita asikin aja, hal-hal yang negatif itu langsung hilang gitu loh. nggak kerasa jadi tergantikan Iya. sama positif juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan khusus untuk Mas Akbar ya, selaku ketua BEM Sastra nih. Iya. Kan biasanya nih BEM Fakultas Sastra itu terkenal sama kekeluargaannya, dimana tuh biasanya anggota-anggotanya itu nggak cuma ngurus proker aja, tapi ada ikatan emosional, ikatan batin antara satu sama lain. Nah itu gimana sih Mas Akbar cara membentuknya gitu, biar anggota ini bisa merasakan kekeluargaan juga gitu. Oke. Biasanya kalau misal terbentuknya kekeluargaan itu kadang terbentuk sendiri sih, Mbak. Kadang nggak bukan kita yang pingin gitu, tapi perjalanannya kita ngerjain event dan event itu kan biasanya ada kendala, dan kendala itu biasanya apa ya? Kendala itu bisa ada dampak positifnya buat kita gitu. Kadang kendala itu bisa menimbulkan rasa kekeluargaan juga gitu. Tapi kalau misal dibilang di luar dari proses itu tadi, mungkin caranya untuk menimbulkan kekeluargaan ke teman-teman itu biasanya kalau saya sendiri ya Pak, itu sering ngajak mereka kumpul ke mau aja, kalau nggak gitu ya ngopi-ngopi gitu, maksudnya ya bareng-bareng gitu. Tergantung juga sih dilihat anak-anaknya sih tertariknya ke apa biasanya. Kita harus bisa melihat kondisi teman-teman. Oh teman si A ini misal suka main game gitu ya biasanya. Ayo diajakin main game kayak gitu. Itu juga bisa menimbulkan kekeluargaan juga. Macam-macam sih. Iya. Dilihat tertariknya di mana. Terus berarti yang bisa saya ambil juga bahwa kalau misalkan pengen membentuk keluargaan yang menciptakan itu tadi, berarti nggak melulu fokus sama proker-proker ya, tapi kayak kadang-kadang keluar main bareng-bareng atau kumpul aja, sekedar kumpul ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak harus serius terus, supaya teman-teman ini bisa kayak ngobrol-ngobrol santai sama satu sama lain gitu, sama anggota yang lain juga gitu. Nah ini karena kita di sini mengundang ketua OSIS juga ya, jadi kan ini teman-teman mungkin yang melihat ada yang anggota OSIS juga, pengurus OSIS, mungkin bisa belajar banyak kayak dari sini. Say hi teman-teman. Nah di sini saya mau kasih kesempatan di buat Lala ya, mungkin mau mempertanyakan kendala atau apa gitu, mewakili teman-teman pengurus OSIS yang belum bisa datang ke sini, mungkin bisa ditanyain ke Mas Akbar, mungkin kita lagi ketemu bareng kan, kita sharing-sharing teman-teman. Mungkin ada pertanyaan Lala? Yang pertama pertanyaan untuk Kak Akbar ya. Ya. Itu gimana caranya supaya kita tuh bisa buat event yang
event itu menarik di siswa. Kan kadang kita udah punya ide, kita udah punya kreasi-kreasi yang harus kita kembangkan, tapi tuh siswa kadang nggak suka, terus mikirnya apa sih OSIS banyak banget kegiatan kayak gini kayak gitu. Gimana caranya walaupun itu kegiatannya kecil tapi bisa menarik di siswa? Menarik di siswa. Ya kalau misal menarik di siswa sih biasanya karena mereka mungkin ya, aku juga nggak tahu kalau misal dari sisi gimana, tapi biasanya kalau misal ingin menarik minat, kita cari tahu minatnya mereka itu biasa di mana sih gitu loh. Kalau misal kita tahu minatnya siswa SMP itu seperti apa, kita pasti bisa mengembangkan ide-ide yang kamu punya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak melulu kita yang sendiri yang punya ide, tapi ide itu bisa berasal dari teman-teman yang lain gitu. Kita bisa mengembangkan, mengeksekusi ide-ide dari teman-teman tersebut. Jadi coba mungkin dari siswa-siswa yang ada di SMP itu ditanya, kalau kayak gitu bikin kuesioner lah biasanya gitu, kayak event yang kalian pengen itu seperti apa sih gitu. Itu juga bisa mengembangkan. Nanti mungkin biasanya kalau anak-anak kan biasanya suka yang hura-hura gitu kan, cuma konsisten aja tanpa ada misal benefit yang prestasi atau apapun gitu. Itu biasanya bisa diselip-selipin di sela-sela acaranya. Misal kita ngadain seminar apa juga, jadi itu berupa rangkaian acara gitu loh. Jadi kalau misal ngadain event pentas seni atau apa, pertunjukan musik, konser atau apa gitu, tapi di dalam rangkaian acara tersebut ada juga benefitnya juga untuk akademi kayak gitu sih biasanya. Berarti harus paham juga ya yang dibutuhkan teman-teman ini apa gitu, supaya nanti acaranya juga relate ke teman-teman gitu, dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua nih, kan sering banget kadang siswa tuh ngomongin OSIS kayak, kasihan ya OSIS tuh disuruh-suruh, kasihan ya OSIS tuh dibabu, padahal dari pengurus OSISnya sendiri tuh nggak merasa disuruh, mereka malah seneng kalau misalnya ada kegiatan gini kan. Nah itu gimana cara menanggapinya supaya pengurus OSIS sendiri gak baper dan siswa juga gak punya pikiran kalau misalnya OSIS itu pembantunya sekolah? Oke. Biasanya itu sangat sering ya, bahkan di tingkat organisasi di tingkat kampus pun masih sering dibilang gitu. Misal kalau aku di fakultas, babunya fakultas dan yang lain. Ya, itu udah biasa sih seperti itu kan. Yang pertama mungkin pemikiran orang lain kan. Kita nggak bisa ingin merubah pemikiran orang lain yang seperti itu kan. Kita nggak bisa. Maksudnya itu di luar kehendak kita gitu loh. Kita nggak bisa mencampuri urusan tersebut kan. Ya mungkin usahanya ke diri kita sendiri sih, maksudnya gimana kita mempertahankan aku maksudnya di OSIS pun nggak merasa aku jadi babu gitu loh, iya kan, kayak gitu kan. Ya, soalnya mungkin kamu sebagai ketua ya, maksudnya kan punya anggota-anggota yang lain di bawah kamu kan, itu mungkin bisa gini sih, kayak kasih motivasi setiap habis rapat atau itu motivasi kayak misal kalian di organisasi ini bukan babu, kalian juga belajar di sini, kalian mendapatkan sesuatu di sini gitu loh. Jadi emang bener kita dibilang babu, emang bener babu gitu, maksudnya babu dalam artian sekolah juga dapat manfaat dari kalian, kalian sendiri juga dapat manfaat gitu kan. Jadi lebih tekankan motivasi ke teman-teman kalian, kamu itu kayak manfaatnya juga dari kamu loh, jangan terlalu memusingkan apa yang dikatakan orang lain, itu sih paling penting sih. Gitu. Kita nggak bisa merubah cara berpikir orang lain seperti itu. Karena mungkin ini ya, apa yang dipikirkan orang lain itu bukan kontrol kita gitu, di luar kontrol kita. Jadi kita juga nggak bisa mengatur ya mereka mau mikir apa. Yang penting kita sendiri yang menguatkan diri kita sama teman-teman juga gitu. Toh intinya pada akhirnya juga kita kan dapat banyak manfaat dari apa yang kita lakukan di sini gitu. Nah mungkin satu pertanyaan lagi nih lah, terakhir. Ada pertanyaan terakhir. Sebagai pengurus OSIS dan sebagai ketua, itu pasti akan kita dihadapkan dengan anggota yang berbeda karakter, berbeda jenis. Terus selaku sebagai ketua itu kadang sebel, suka ada yang satu susah dihubungin, susah diajak komunikasi, dan karakternya beda-beda. Itu gimana caranya kita menyikapi supaya dari karakter yang beda-beda itu kita tetap bisa mengkondisikan mereka, habis itu mereka mau berbaur sama kita. Karena biasanya udah diajakin tapi tetap diem aja gitu. Diem aja nggak ikut, nimbrung gitu ya. Nggak mau, padahal sebenarnya kita juga have fun aja kalau mereka mau gabung gitu. Bisa dijawab kan? Anggota yang dibilang kayak pendiam, malas-malasan atau apa gitu kan mungkin ya. Mungkin itu kendala dari setiap organisasi pasti ada anak yang seperti itu, nggak mungkin nggak ada, itu mustahil gitu kan. Jadi pengalamanku kemarin di tahun kemarin aku saat menjabat ketua HMJ, aku juga mendapati teman-teman yang
apa ya, hilang-hilangan, nggak dihubungi, nggak mau, nggak bisa, dan usaha sih pasti tak lakukan itu apa ya, kadang kita perlu mendekati dia secara personal. Jadi aku sebagai ketua itu mendekati dia secara personal, jadi bukan mendekati dia sebagai ketua atau jabatan gitu, maksudnya kayak kon anak buahku, kamu anak buahku gitu ya, jadi yo apa ya, nurut atau gimana, enggak. Jadi mendekati dia secara personal. Misal kita kan nggak tahu dia ada masalah apa di rumah, masalah internalnya dia sendiri. Misal dia sulit dihubungi karena dia apa ya, ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah orang tua dan lain-lain. Itu sangat mengganggu juga kan. Kadang kan kadar mental seseorang itu beda-beda. Jadi kita apa ya, pendekatan secara personal biasanya ke orang, ke teman. Kalau aku biasanya seperti itu. Misal ya nggak langsung ke to the point masalahnya dia apa, tapi cara perlahan menggali dia seperti apa, kenapa alasan dia kayak gini, terus habis itu kita mungkin udah bisa masuk ke dalamnya, akhirnya kita bisa apa ya, kasih saran atau kasih masukan, membantu anak itu juga. Akhirnya ketika anak itu merasa terbantu dengan kamu, biasanya anak itu bakalan balik sendiri. Percaya? Iya, soalnya aku dulu ada banyak sih di anak-anakku anggota di himpunan itu, dulu juga males-malesan, hilang-hilangan. Apa sih HMJ ini? Kayak apalagi di jurusanku kan ada dua prodi yang latar belakangnya beda, bahasa Jerman sama bahasa Mandarin kan. Jadi kayak sulit disatukan gitu kan. Nah, ya cara aku seperti itu sih, tak ajak, maksudnya pendekatan secara personal itu tadi. Itu sih paling ngaruh menurutku. Jadi dengan mungkin ya dengan pendekatan personal itu tadi, dia akan ngerasa bahwa aku ternyata diperhatiin Ya, loh sama bener. aku gitu-gitu. Terus kayaknya nggak enak deh kalau aku nggak ikut bantuin, masih akan ada perasaan-perasaan kayak gitu. Iya, benar. Nah, mungkin udah ya, udah Mas Akbar sudah cukup. Udah cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Ini bahasan kita hari ini memberikan banyak sekali manfaat ya. Saya aja di sini yang nemenin mereka berdua, jadi dapat banyak banget ilmu-ilmu yang mungkin sama ini saya nggak tahu gitu. Nah, semoga teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir juga bisa nih mendapatkan manfaat dan juga insight dari apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, sebelum itu nih, buat teman-teman yang mungkin mau ikut join OSIS ya, nanti bisa cari informasinya, bisa juga tonton kegiatan OSIS yang lain. Dan semoga teman-teman semua yang nonton selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, jaga kesehatan selalu. Nanti kita ketemu lagi di sekolah semester depan, semoga bisa offline lagi gitu. Nah, sebelum itu ada pantun nih dari saya. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.